Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara program Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan bersama TV One dan kelompok Majelis Taklim Kota Medan yang dilaksanakan di Masjid Al-Huda, Kecamatan Medan Helvetia. Adapun tema pada kesempatan hari ini yaitu merubah dosa menjadi pahala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam program Damai Indonesiaku. Adapun pemateri kita yang telah berhadir pada kesempatan hari ini adalah Al-Ustaz Haji Rajudin Sagala, sarjana pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemateri kedua kita yaitu Ibunda Apoteker Renawati Ginting, SSI MSI. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah. Pak Ustaz Rajudin Sagala adalah seorang wakil ketua DPRD Kota Medan sekaligus tokoh agama Kota Medan. Dan kemudian pemateri kedua kita yaitu sebagai dosen sekaligus analis keluarga sehat dan sejahtera. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program Damai Indonesiaku pada hari ini dihadiri oleh kelompok Majelis Taklim yang ada di Kota Medan. Untuk itu mari sama-sama kita memperkenalkan masing-masing Majelis Taklim telah berhadir dalam program Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan. Baik, kami persilakan untuk menyampaikan yel-yel salam perkenalan dari Majelis Taklim Silaturahmi. Kami dari Majelis Taklim Silaturahmi Lingkungan 3 Tanjung Kusta yang soleha, tetap istiqomah di jalan kebaikan bersama Al-Ustadz Rajudin Sagala. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita perkenalkan dari Majelis Taklim Ikhwatun Nisa. Siapa kita? Buritan Ikhwatun Nisa karya Syekh Agul Medan Barat. Di mana kita? Di Masjid Al-Huda Beringin. Bersama siapa kita? TV One Damai Berkah berkualitas. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Nurul Huda. Kami dari pengajian Nurul Huda senantiasa selalu berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Ustadz Rajudin Sagala tetap jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Baik pemirsa TV One, selanjutnya kita perkenalkan Majelis Taklim Nurul Muslimah. Kami dari Majelis Taklim Nurul Muslimah, Kelurahan Dewi Kora, Majelis Taklim Nurul Muslimah, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik pemirsa, kini kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Al-Huda. Kami dari Majelis Taklim Al-Huda. Ngaji itu perbuatan terpuji. Semua itu harus kita jalani. Mari selalu kita dengar tausiah Ustadz Rajudin Sagala. Selalulah hadir di Majelis Taklim Al-Huda. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kita lanjutkan perkenalan dengan Majelis Taklim Forsil Salimah Medan. Kami dari Majelis Taklim Forsil Salimah, Kecamatan Medan Helvetia, bersama Ustadz Rajudin Sagala tetap amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya
kita saksikan perkenalan dari Majelis Taklim Raudatul Hasanah. Kami dari Majelis Taklim Raudatul Hasanah menuju Medan Berkah bersama Ustadz Haji Rajudin Sagala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan perkenalan dengan Majelis Taklim Al Khairiyah Medan Petisa. Kami dari Majelis Taklim Al Khairiyah Medan, Kecamatan Medan Petisa. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Baitul Muslimin Medan. Kami berkumpul menuntut ilmu. Tulisan One dibaca Wan. Dalam acara Damai Indonesiaku dilaksanakan di TV One. Kami dari Majelis Taklim Baitul Muslimah dibimbing oleh Ustadz Rajudin Sagala SPDI. Semoga saja membawa berkah sampai akhirat nanti. Damai Indonesiaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Nurul Iman Kota Medan. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kami Majelis Taklim Nurul Iman Masjid Kuba Cinta Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita dengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibunda Apoteker Erawati Ginting SSI MSI. Kepada Ibunda waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Huda Beringin Gapeta ya Bu ya, Helvetia. Saya Ernawati Ginting merasa bersyukur telah diundang di dalam acara ini. Tadi dari temanya tentang amalan yang mengubah dosa menjadi pahala. Kita akan memberikan sedikit yang mudah-mudahan akan memberikan efek kepada ibu-ibu semua. Yang pertama, amalan menjadi pahala ya. Pertama, banyak-banyak istighfar lah kita ya kan. Bahwa kita pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apanya. Ya, tidak mengetahui apa-apa, kemudian diajarkan oleh orang tua kita, ibu kita, ayah kita, sehingga kita akhirnya menjadi apa-apa. Ada yang sekarang hari ini menjadi ketua wirid, ya. Namun kita harus mengingat bahwa kita hanyalah hamba Allah. Membiasakan diri beristighfar. Terima kasih kepada pengurus BKM Al-Huda yang telah mengizinkan acara ini berlangsung ya. Jadi banyak-banyak beristighfar ya, akan membuat kita lebih bahagia ya kan. Inti dari hidup di dunia ini adalah bahagia. Bahagia di dunia dan di akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istighfar bisa dengan astagfirullahaladzim. Misalnya bangun tidur telat, bangun tidur mau sholat tahajud ya kan, bangun jam 3 kemudian sholat tahajud, kemudian capek ingin tidur lagi, akhirnya sholat subuh
telat. Maka apa yang kita ucapkan, Bu? Astagfirullahaladzim. Sering-sering beristighfar karena kita sering hilaf. Hilaf karena keadaan, karena kelemahan kita dan sebagainya. Yang kedua, setelah banyak beristighfar, beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati selalu berdampingan. Jadi banyak kita menerima materi hari ini dari Ustadz, dari yang lain-lain. Yang paling penting adalah dikerjakan. Seorang dokter kalau dia tahu pun dia misalnya ilmu tentang kesehatan, jika dia tidak mengikuti adab kesehatan akhirnya sakit juga. Jadi selalu melaksanakan, intinya melaksanakan. Setelah kita beriman, kita kerjakan, bukan hanya di kepala kita, tapi kita kerjakan. Kita misalnya belajar tentang kesabaran, maka kita juga mendidik diri kita untuk sabar. Kita belajar tentang apa lagi, Bu? Tentang keikhlasan, maka kita harus ikhlas lebih dulu. Jadi kita harus evaluasi agar kalau bisa 1 hari 24 jam, maka kedekatan diri kita dengan Allah adalah yang utama. Jadi beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tinggal kita beriman lalu beramal soleh, maka kita akan ulaika ashabul jannah. Kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga yang tadi dibacakan oleh ori kita, apa katanya, Bu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi kita disuruh untuk berlomba-lomba, ya kan? Pada hakikatnya kita hidup ini adalah perlombaan. Siapa yang menang? Siapa yang lombanya makin cepat. Kalau bisa orang masih di start 1 meter, kita sudah di start 20 meter. Jadi kita berlomba-lomba untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jika kita memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, nanti imbasnya ke kita. Kalau kita misalnya yang keempat adalah bersedekah. Misalnya makanan, kalau ada di rumah, ada tamu, langsung kita berikan, tidak usah hitung-hitung, ya kan? Nanti insya Allah akan diganti, ya, langsung dikeluarkan. Kalau tidak kita sisakan, nanti ada pun sedikit yang disisakan, maka makanan yang tersisa itu menjadi lebih nikmat rasanya karena kita telah memberikan kepada orang lain. Tapi kalau kita simpan di suatu tempat, bisa jadi makanan itu akan basi dan akhirnya dibuang. Itu yang sering mungkin terjadi, ya, yang membuat kita akhirnya lalai. Itu saja dari saya, Ernawati Ginting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ernawati Ginting, SSMSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi bagi kita menjadi seorang hamba yang dikasihi dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, lanjut kita mengikuti pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rajudin Sagala, PDI, Wakil Ketua DPD Kota Medan sekaligus Ulama Kota Medan. Para Ustaz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta waktu yang luang, sehingga kita bisa meringankan langkah kita menuju Masjid Al-Huda ini. Semoga hadirnya kita di sini insya Allah
bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, dan semoga bisa mempertemukan kita semua kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda solehah yang sama-sama kami muliakan, para pemirsa TV1 yang kita hormati, tema kita hari ini adalah merubah dosa jadi pahala. Bapak Ibu yang kami muliakan, para pemirsa TV1 yang sama-sama kita hormati, pernahkah kita berdosa, Bunda? Pernah. Apakah dosa yang kita lakukan dosa yang tidak sengaja, apalagi yang sengaja? Inginkah kita dosa itu dihapuskan Allah? Ingin. Para pemirsa TV1 yang kami hormati, boleh jadi kita dulu pernah meninggalkan sholat. Pernah, Bunda? Dulu waktu ibu masih gadis, pernah nggak keluar rumah tidak tutup aurat? Dulu waktu masih ABG, pernah nggak meninggalkan sholat? Enggak jawabannya ya. Ada nggak Bunda dihukum malaikat catatan dosanya? Ayo di sisa-sisa umur kita ini rubah dosa itu jadi pahala. Bagaimana caranya? Tadi Ibu Ernawati Ginting sudah menyampaikan kiat pertama, rajin istighfar. Ayo, astaghfirullah rabbal baraia, astaghfirullah minal khataaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV1 yang kami hormati, apakah cukup lisan kita beristighfar? Tentu tidak. Kiat yang kedua tadi Ibu Ernawati telah menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin. Kita praktekkan kandungan ayat itu, sibukkan diri kita dengan ketaatan, sibukkan diri kita dengan ibadah. Bisa dengan sedekah, bisa dengan zikir, ya Allah, dengan istighfarku ini ampuni dosa dulu pernah ninggalin sholat waktu muda. Ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah ampuni dosa ya Allah dulu pernah keluar rumah tidak tutup aurat. Tebus keburukan dengan kebaikan. Bunda solehah yang kami hormati, para pemirsa TV1 yang kami muliakan, boleh saya tanya Bunda, suami Bunda berapa umurnya? Tak sholat diapain? Dijewer itu kalau anak-anak. Kalau orang tua, suami ibu sibuk lagi nonton bola Piala Dunia, asik betul, azan berkumandang, gol katanya. Ibu bilang apa sama suami supaya sholat ke masjid? Bilang apa Bu? Baru azan katanya. Kan belum qomat. Sudah qomat belum juga ke masjid. Bunda bilang apa? Bilang apa Bu? Bu, sayang nggak sama suami? Oh, kok cuma 10 orang yang jawab sayang ya? Sayang nggak sama suami? Kalau ibu sayang sama suami, pas azan berkumandang, suami masih asik nonton bola atau nonton sinetron, apa yang ibu sampaikan sama suami? Panjang waktu zuhur Bunda katanya, panjang waktu asar deh, belum qomat. Sudah qomat belum ke masjid juga, ibu bilang apa? Ibu senggak kan? Bang, ke masjid. Kalau abang tidak ke masjid, jangan pulang-pulang ke rumah. Apa kata suami? Ya sudahlah, kalau nggak boleh pulang ke rumah, aku buka cabang satu lagi. Jangan gitu cara mengingatkannya Bunda. Sentuh hatinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak menuju Allah dengan cara bijak
Bijaksana, jangan bijak sini. Kalau bijak sini nanti dia tersinggung. Bagaimana cara mengingatkan keluarga kita, suami ibu, supaya dia mau melakukan sholat begitu azan berkumandang, sentuh hatinya. Bagaimana cara menyentuh hatinya bunda? Terserah bunda lebih paham. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang sama-sama kita hormati, cara merubah yang pertama kata Rasul supaya dosa berubah jadi pahala, rubah dengan tangan. Jadikan tangan kita ini menulis memo. Memonya tutup itu maksiat. Laku nggak memo ibu untuk nutup maksiat? Enggak. Supaya laku bagaimana ibu? Jadikan yang membuat memo itu orang yang punya kuasa. Jadikan anak cucu kita jadi kepala lingkungan yang soleh, jadi lurah yang taat, jadi camat yang dekat dengan Al-Quran, jadi wali kota yang paham Islam, jadi gubernur, jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi presiden yang paham Orang yang paham Islam bunda, dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana manfaat, mana mudarat. Oleh karena itu, jadikan orang-orang yang laku memonya sebagai penguasa. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati, yang kedua kata Rasul, kalau kalian belum sanggup merubah dosa dari pahala lewat kekuasaan, lewat tangan kalian, fa illam yastati fa bilisani, rubahlah dosa, rubahlah maksiat dengan lisan. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, hari ini masih terkesan bahwa dosa itu kalau dia mencuri, betul bunda? Betul. Orang sebagian menganggap dikatakan dosa kalau dia berzina, dikatakan dia melakukan maksiat kalau dia membunuh, kalau dia mabuk, kalau dia berjudi. Padahal meninggalkan sholat juga berdosa, minum minuman keras juga berdosa, tidak mau memahami Al-Quran juga berdosa. Ayo bunda, jangan sampai ada keluarga kita di rumah yang merasa nyaman meninggalkan sholat, yang merasa nyaman tidak berbakti pada orang tua, karena itu semua adalah dosa. Jangan sampai rumahnya dekat dengan ke masjid, dekat dengan masjid tapi tak pernah ke masjid. Kapan dia ke masjid? Begitu dia sudah jadi mayat. Rubahlah kemaksiatan, yang pertama dengan kekuasaan, dengan tangan, yang kedua dengan lisan. Banyak-banyak kita menasihati keluarga kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dengan cara-cara sabar. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, bunda solehah yang kami hormati, kiat yang kedua kata Rasul, rubahlah maksiat dengan lisan. Banyak kita memberikan nasihat. Kapasitas sebagai ustadz atau ulama, sering-seringlah berdakwah, tuntun saudara kita supaya berada dalam kebenaran dan mereka tidak mau tertarik dengan dosa dan maksiat. Yang ketiga, merubahnya dengan cara membenci, tinggalkan maksiat yang sedang kita lihat, kemudian sembari berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah untuk mereka. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, bunda solehah yang kami hormati, itu beberapa hal yang telah kami sampaikan, cara merubah dosa jadi pahala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini mampu kita merawatnya, kita amalkan, sehingga saat nanti ditimbang amal kebaikan kita di akhirat, diberatkan Allah kebaikan kita, dihapuskan Allah dosa kita, dan kita akan melenggang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.